Sahabat Liputan6.com, balik lagi sama Afi Herunisa di Headline Liputan6.com episode 13 Mei 2022. Dan headline hari ini adalah suhu panas melanda sebagian wilayah Indonesia. Seperti apakah fenomena dan juga dampaknya? Simak informasi selengkapnya. Suhu panas terik belakangan ini dirasakan sebagian masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. BMKG mencatat ada sejumlah daerah yang suhunya terbilang tinggi. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menuturkan hingga data terakhir pada Rabu 11 Mei 2022, suhu tertinggi berada pada 36 derajat Celcius. Itu terjadi di beberapa wilayah seperti di Banten, Kalimantan, Kalimantan Utara, dan juga terjadi di NTT. Wilayah lain masih di bawah 36 derajat. Dilihat dari sisi meteorologi, fenomena ini menjadi hal biasa dan wajar karena itu merupakan variabilitas harian dari suhu. Selain itu, Guswanto menambahkan ada faktor lain yang memicu terjadinya cuaca panas. Ia menjelaskan posisi semu matahari saat ini sudah berada di wilayah utara ekuator yang mengindikasikan bahwa sebagian wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau. Kondisi ini diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir Mei 2022. Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk tetap mengupdate informasi tentang perkembangan cuaca dari BMKG melalui kanal-kanal resmi. Sementara itu, Profesor Riset Astronomi Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin mengungkapkan bahwa fenomena cuaca panas ini merupakan hal yang wajar sebab terjadi saat musim pancaroba. Thomas mengungkapkan alasan fenomena itu terjadi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia menjadi wilayah tropis yang terletak di sekitar ekuator, sehingga cuaca ini memang sudah seharusnya terjadi di Indonesia. Tetapi pada musim hujan dan kemarau itu ada efek pendinginan, yaitu ada angin dari arah wilayah musim dingin yang bertiup dari utara ke arah selatan. Hal itu biasanya terjadi di akhir tahun. Kemudian pada musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus, anginnya bertiup dari arah selatan yang sedang musim dingin seperti Australia. Menurut dia, kejadian itu merupakan efek pendinginan. Pada saat pancaroba, angin ini sedang berubah arah. Karena dalam kondisi berubah arah, maka tidak ada efek pendinginan dan tidak ada daerah musim dingin saat itu. Cuaca panas yang menyengat di sejumlah wilayah Indonesia ini ternyata juga berpotensi berdampak tidak baik bagi masyarakat. Manajer kampanye keadilan iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan mereka yang hidup di perkotaan akan sangat merasakan efek dari kondisi tersebut. Begitupun mereka yang bekerja di outdoor seperti petani, nelayan, dan seterusnya. Jadi cuaca ekstrim panas ini juga akan mempengaruhi kesehatan mereka. Namun demikian, ia menilai ancaman kekeringan dan krisis air tidak menghantui masyarakat yang merasakan cuaca panas ini. Kondisi itu bisa terjadi bila dalam kurun waktu yang panjang. Yang harus dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dampak yang ditimbulkan, ia menegaskan para stakeholder harus lihat lebih jauh munculnya fenomena ini. Kondisi ini tidak bisa dipisahkan dari dampak perubahan iklim. Yang paling penting saat ini adalah harus ada peringatan dini. Masyarakat harus terinformasi secara jelas dan kapan terjadi atau prediksi terjadinya gelombang panas sehingga siap ketika peristiwa itu terjadi. Demikian headline Liputan6.com hari ini. Saya Afi Herunisa pamit dulu. Stay safe and stay healthy. Bye!